Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pola penyerangan dan pertahanan dari cabang olahraga sepak bola. Saya Adis Fitria. Di sini saya akan menjelaskan pola penyerangan dan pertahanan permainan sepak bola. Pola permainan sepak bola. Yang pertama, pola penyerangan sepak bola. Pola penyerangan adalah suatu bentuk susunan para pemain yang dipakai untuk melakukan serangan ke daerah tim lawan dan memasukkan bola ke dalam gawang tim lawan. Pola penyerangan sepak bola ini bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya sehingga bisa memenangkan suatu permainan. Asep Saputra, saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyerangan. Macam-macam penyerangan itu ada banyak. Di sini saya hanya akan menjelaskan dua macam-macam penyerangan. Yang pertama, penyerangan dengan menggunakan taktik umpan 1-2. Umpan 1-2 itu yaitu dengan cara mengoper bola ke teman sendiri ketika musuh mendekat, dioper lagi ke depan. Penyerangan counter attack yaitu penyerangan yang memanfaatkan kelengahan musuh. Ketika musuh menyerang, kita serang balik. Abdul Jabar, di sini saya akan menjelaskan tentang mencari ruang kosong. Tujuan ruang kosong adalah untuk penyerangan ke penjagaan lawan. Tujuannya yaitu untuk memasukkan gol sebanyak-banyaknya. Pemain harus pandai mencari ruang kosong agar bisa menerobos penjagaan lawan. Kenalkan, nama saya Herlina. Di sini saya akan menyebutkan beberapa hal yang harus dilakukan dalam pola penyerangan. Yang pertama, adanya pemain yang tugasnya mengatur serangan. Yang kedua, adanya pemain yang tugasnya membantu serangan. Yang ketiga, adanya pemain yang tugasnya mencetak gol, penembak utama atau goal getter. Yang keempat, adanya pemain yang tugasnya adalah memancing pemain bertahan berlawan supaya pemain tidak bisa menerobos ke gawang lawan. Di sini saya akan memaparkan tentang formasi yang digunakan dalam pola penyerangan sepak bola, yaitu satu, tipe formasi 4-3-3. Formasi ini terdiri dari 4 orang bek, 3 orang gelandang, dan 3 orang penyerang. Di belakang ada 1 orang bek kanan, 2 orang poros palang, dan 1 orang bek kiri. Di tengah ada gelandang kanan, gelandang tengah, dan gelandang kiri. Sedangkan di depan ada penyerang kanan, penyerang tengah, dan Perkenalkan, nama saya Maula Fitria. Saya di sini akan menjelaskan tipe formasi yang kedua. Tipe formasi 4-2-4. Tipe formasi sepak bola 4-2-4 terdiri dari 4 orang bek, 2 orang gelandang, dan 4 orang penyerang. Di belakang ada 1 orang bek kanan, 2 orang poros salang, dan 1 orang bek kiri. Di tengah ada 2 orang gelandang kanan dan gelandang kiri. Di belakang ada penyerangan, ada 2 orang penyerang sayap kanan luar dan 2 orang penyerang sayap kiri luar. Kenalkan, nama saya Novaldi Syira Ramadan. Saya akan memaparkan tentang pola pertahanan dalam sepak bola. Pola pertahanan dalam sepak bola ialah sebuah susunan para pemain yang dibentuk sedemikian rupa untuk mengambil bola dan mempertahankan daerah pertahanan dari lawan sehingga meminimalisir terjadinya sebuah gol. Pertahanan sepak bola. Yang pertama, pola pertahanan 1 lawan 1, man to man. Dalam pola pertahanan man to man, setiap anggota menjaga 1 pemain dari tim lawan, baik ketika sedang membawa bola atau tidak membawa bola. Jika pemain penyerang lawan keluar dari area yang dijaga, maka itu bukan tugasnya lagi untuk menjaganya, tetapi pemain tersebut harus tetap siap dan selalu waspada pada kemungkinan akan adanya pemain lawan lain yang masuk ke area yang dijaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola pertahanan area. Pola pertahanan area adalah pola pertahanan yang dilakukan di areanya sendiri. Maksudnya setiap anggota menjaga lawannya dan dengan tiba-tiba berpindah tempat. Kemudian kemudian diserahkan kepada temannya yang terdekat. Formasi yang digunakan dalam pola pertahanan sepak bola. Yang pertama ada tipe formasi 4-3-3. Formasi ini terdiri dari 4 orang bek, 3 orang gelandang, dan 3 orang penyerang. Di
belakang ada satu orang bek kanan, 2 orang polos salah, dan 1 orang bek kiri. Di tengah ada gelandang kanan, gelandang tengah, dan gelandang kiri. Sedangkan di depan ada penyerang kanan, penyerang tengah, dan penyerang kiri. Nama saya Siti Ulina. Saya di sini akan menjelaskan tentang pola pertahanan tipe formasi 4-4-2. Formasi ini terdiri atas 4 bek, 4 gelanggang, dan 2 penyerang. Di belakang ada bek kanan, bek kiri, libero, dan stopper. Di tengah ada sayap kanan, sayap kiri, gelandang bertahan, dan gelandang serang. Pemain depan ada 2, yaitu sebagai penyerang. Saya akan menjelaskan tentang penyerangan umpan 1-2. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu pergerakan. Praktekkan pola pertahanan man to man. Dari pola pertahanan man to man adalah mematahkan bola dari pergerakan musuh. Saya akan memperagakan formasi 4-3-3. Ini akan membuat formasi 4-2-4. Memperagakan zone marking ya. Di sini saya sebagai penyerang dan bertiga ini sebagai zone markingnya. Oke. Jadi kurang lebih segitu aja. Ini kami akan